rasakan kedamaian saat diam dalam naungan-Mu Bapa. Pulihkan rohku, jangan Kau biarkan ku berpaling dan menjauh dari-Mu. Ku ingin mendekat, ku ingin melekat kepadamu. Oh, pegang erat tanganku, dekat erat jiwaku, penuhi rohku dengan air kehidupan-Mu. Oh, ajariku mengenal-Mu, memahami isi hati-Mu, agar ku dapat lakukan perintah-Mu sampai hidupku seturut rancangan-Mu, sampai hidupku seturut rancangan-Mu. Saudara, dalam perjalanan menuju sukses yang Tuhan rancangkan buat pribadi kita masing-masing, kita tidak mengabaikan orang-orang yang harus kita tolong di sepanjang perjalanan. Tetapi juga jangan sampai membuat kita menghabiskan energi sehingga kita malah gagal mencapai tujuan yang Tuhan rancangkan. Saudara, menolong orang itu harus memperhatikan sebuah ungkapan menggarami lautan. Sebuah tindakan yang sia-sia karena itu bukan urusan kita, ya. Nah, saudara, orang yang ditolong itu ada beberapa golongan. Golongan pertama memang bisa ditolong. Golongan ini ada beberapa macam orang, ya. Yang pertama, ada orang itu bisa berubah ketika dia lihat. Terus kemudian dengan sedikit diskusi dengan kita, dia bisa berubah sendiri. Tetap melakukan yang baik, menghindari hal yang buruk. Yang kedua, orang yang butuh pengalaman dulu, ya, ajaran atau bahkan pengalaman gak enak baru ngerti. Nah, golongan ini masih bisa ditolong. Tapi golongan yang kedua ini yang gak bisa ditolong. Meskipun sudah punya berbagai macam pengalaman yang buruk, hajaran gitu ya, baik berupa verbal maupun didikan fisik, ya, dari orang tua kepada anak misalnya. Bukannya berterima kasih, malah dia membenci dan berusaha menyerang, menyakiti, menuntut terus, dan bahkan mau menghancurkan orang yang menolongnya. Jenis begini nggak bisa ditolong. Jadi kalau yang begini ya ditolong sebisanya saja. Didoakan dan ditolong sebisanya agar Anda nggak celaka. Ya, coba kita lihat Amsal 17 ayat 10-12. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. 100 pukulan itu nggak mengubah dia, malah bikin yang mukul tangannya sakit kan, percuma. Dan bikin dia yang dipukul bisa jadi benci dan marah. Coba lihat, orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Kadang orang bisa begitu kan, udah ditolong malah menyerang balik, itu namanya durhaka. Kayak anak kalau dikasih orang tuanya, malah kemudian benci, marah, melakukan hal yang jahat pada orang tuanya. Nah, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Serem sih, tapi bisa diatasi dan waktunya pendek. Ya, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Wah, ini bisa panjang waktunya. Dia bisa mencari kelemahan-kelemahan kita, lengah dan malah menghancurkan kita. Ini bisa lama. Jadi kalau menghadapi orang-orang golongan yang tadi nggak bisa ditolong, ya ditolong semampunya saja untuk meringankan penderitaannya dan fokuslah pada tujuan yang Tuhan tetapkan atas hidupmu. Kadang-kadang orang yang baik hatinya itu kalau nggak nolong merasa bersalah, tapi nolong terus ya nggak ada habisnya. Ya tolong sebisanya, didoakan. Yang penting kita bermaksud baik. Tapi kalau memang orang itu baru bisa
berubah setelah punya pengalaman gak enak yang banyak, jangan sampai dia malah membenci kita. Jadi jangan sampai tindakan kita menggarami lautan. Baik, tapi jangan menjadi bodoh karena kita mengabaikan tujuan kita yang semula. Tuhan memberkati.